yang disampaikan oleh narasumber kita. Tentunya ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau disarankan terhadap materi yang disampaikan tadi, dan pertanyaannya harus sehubungan dengan materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini. Untuk kesempatan pertama kami berikan untuk bertanya. 2 orang sebelah kanan saya dan 2 orang sebelah kiri saya. Sebutkan nama dan utusan dari mana, yang pertanyaannya singkat dan padat, dan apabila sudah ditanyakan oleh kawan-kawan yang lain jangan diulangi kembali. Silakan Bapak dari dulu. 1, 2. Selamat sore. Terima kasih kepada moderator yang saya hormati, Bapak Ian, narasumber. Selamat sore, salam. Adil kami merupakan kasus Bapak Keduatan. Harus. Nama saya Bapak, kebetulan Ketua Pemuda Kota Pontianak beserta kawan-kawan pengurus. Sekretaris Pak Pantus, kebetulan ada bendahara Bu Eni, ada Bu Lili, bidang Pak Peneliti bidang. Saya ini bukan pertanyaan, mau urus sedikit penjelasan Pak Ian tadi. Saya terpilih sebagai ketua waktu itu hasil Muskocap Desember tahun 2021, dan pada intinya kami pemuda Katolik sudah terbentuk Komak 6 kecamatan Kota Pontianak. Tapi Komak ini banyak masuk ke pengurusan di Komcap. Jadi bukan setiap paroki Pak, tapi kami per kecamatan. Rencananya kami mau mengadakan mapenta dengan rakyat Cap. Mudah-mudahan Tuhan memberkati sekitar bulan 11 awal. Jadi syarat untuk masuk pengurus memang betul kata Pak yang tadi, memang harus mapenta. Mapenta ini cikal bakal untuk teman-teman masuk pengurus di Komda. Kami Komda sudah memiliki cek Koperasi Pro Etesia Patria. Itu mudah-mudahan nanti bisa berkembang operasinya. Jadi saya waktu itu sekretaris naik jadi ketua. Saya kemarin memprediksi tadi yang dari Pak Ian bahwa ada bantuan untuk pemuda Katolik yang tidak diambil. Mungkin penjelasan perlu saya kasih tahu, mungkin tidak sampai kami Pak memberitahu. Karena waktu 3 tahun yang lalu kebetulan saya sekretaris di Komcap. Sekarang saya sebagai ketua hasil Muskocap tahun 2021 akhir tahun kemarin Desember. Kebetulan dari Pengkot hadir Pak Sarip dengan sekretaris dari Dispora. Waktu itu Pak Wali Kota beserta dengan MTQ di Sekadau. Jadi itu. Kami pada intinya pemuda Katolik sangat terima kasih kepada pemerintah kota dalam hal ini, karena kami sangat bimbingan serta bantuan. Kenapa? Karena itu kami untuk berjalannya suatu organisasi kadang-kadang kami pun sifatnya gotong royong. Jadi betul kata Pak Ian, jangan salah pilih Pak Ketua, jangan salah pilih Ketua. Kalau pilih Ketua, kalau tidak mau ngomong susah. Karena ini kita ini sifat gotong royong, tidak ada gaji. Cuma ya kita kerja untuk gereja dan bangsa. Jadi kenapa perlu kami sampaikan barang ini? Karena mungkin nanti kami setelah mapenta dengan kerja, mungkin sekaligus nanti kami melantik sekaligus komak-komak di kecamatan dan nanti ranting payah. Maka mohon ibu-ibu yang punya anak, ya tolong doronglah kita bergabung
organisasi pemuda Katolik, karena pada prinsipnya kami pengurus pemuda Katolik Kota Pontianak ini bermacam-macam. Ada pegawai negeri, ada aktivis, ada wira swasta, ada pengusaha, cicitnya. Nah, jadi marilah kita bersama-sama. Saya setuju dengan kata Pak Yan tadi, macam mana 7 organisasi Katolik ini kita membuat suatu acara biar ada nanti outputnya atau hasilnya ke depan apa yang kita buat. Karena kami yang masih muda-muda begini sangat-sangat perlu saran pendapat dari ibu-ibu dengan bapak-bapak untuk termasuk teman-teman PKMBI rata-rata kan mahasiswa nih. Nah, maka mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tapi pada itu beberapa Katolik berapapun dari Pemkot ngasih bantuan kami tetap kami Pak. Kalau sampai ke kami berita itu. Kalau tidak sampai ya bagaimana? Saya pun bingung juga ketika Pak yang mengatakan tadi pemuda Katolik dikasih kok nggak mau diambil. Bingung saya tadi. Jujur, karena waktu itu saya tahu Pak. Waktu 3 tahun yang lalu pun pemuda Katolik dikasih bokeh saya ambil. Tidak ada ibarat kami menolak, karena seberapa besar atau kecilnya pemberian orang kita hargai. Nah, itu mungkin ini penjelasan sedikit dari saya. Kalau lebih saya minta maaf. Adil kata itu kalau suka pasti kata itu. Terima kasih. Terus Pak. Klarifikasi. Wah, berapa? 2 dulu Pak ya. 2, nanti baru Ibu. Selamat sore Bapak Moderator, Pak narasumber, izin dikenalkan. Nama saya Nur Syahdan, saya dari PMKRI Pontianak. Izin berbicara Ketua Presidium dan semuanya. Saya ingin bertanya Pak, kami dari PMP, apalagi kami termasuk baru, apakah ada dana untuk kami Pak dari pemerintah? Selama ini Pak, pada saat kami kegiatan, apalagi kami sebagai mahasiswa juga harus kebingungan dari dana Pak. Selama ini kami tidak diperhatikan gitu, apakah kami diasingkan atau bagaimana? Oke Pak, dengan tanggapan Pak, adakah solusinya ke depannya bagaimana agar kami mempunyai dana yang pasti gitu Pak? Sekian. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari Wanita Katolik sebenarnya bukan bertanya, hanya mungkin sekedar usul. Yang pertama tadi, mumpung masih dekat pertanyaannya dengan yang pemuda Katolik, jadi saya pikir bukan kita langsung membuat kegiatan, tapi mungkin kita bertemu dulu, paling tidak kita membentuk ya semacam kepengurusan supaya ada yang bertanggung jawab dengan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti. Itu satu. Lalu yang kedua, terima kasih untuk perhatiannya khususnya pada kesempatan ini di dalam pembinaan lembaga keagamaan ini. Rasanya kami merasa bersyukur bisa dari Wanita Katolik, karena saya tahu selama ini dari paroki. Jadi paroki yang memutus biasanya di situ ya mewakili dari mana, tapi nama Wanita Katolik belum pernah tersendiri. Jadi terima kasih untuk kesempatan ini. Dan memang saya pikir seperti tadi Pak yang bilang memang pas untuk ormas ini, karena kan yang akan nanti bekerja sama itu memang cocoknya ormas. Maka kami usul dari Wanita Katolik, mungkin ada beberapa kegiatan yang dari Kesra ini bisa untuk menggandeng kami, karena jujur Wanita Katolik memang punya masa, punya orang gitu kan. Tetapi untuk kami mengadakan kegiatan itu selalu terbentuk di dalam dana, karena memang kami sosial dan memang tidak punya sumber dana yang tetap. Mungkin itu saja. Terima kasih.
Interpelasi. Baik, terima kasih Bapak narasumber, perkenalkan, dan Pak Moderator, perkenalkan, nama saya Rosa dari Wanita Katolik RI, DPC MRPD. Sebenarnya ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu dari DPD tadi. Saya selaku Ketua Wanita Katolik DPC MRPD baru menjabat sejak Kumpercap tahun 2022 ini di April, Pak. Nah, saya bertanya, apakah waktu itu saya bertanya pada anggota, apakah kita sudah terdaftar di kepengurusan ormas-ormas yang ada di Kota Pontianak? Namun anggota-anggota itu menjawab pada tidak mengetahui. Sementara umur dari cabang kami sendiri itu sudah 33 tahun, Pak. Sudah cukup lama. Jadi di sini juga mungkin saya izin kepada Ibu Ketua Presidium. Nah, jika kami ingin bergabung mendaftarkan diri kami di Pemkot atau pemerintahan, apakah kami perlu izin dari DPD? Nah, ini terkait dengan tugas dan fungsi dari Wanita Katolik itu sendiri, di mana fungsi kita itu di dalam gereja dan keluar gereja. Nah, oleh sebab itu kami mohon arahan, terutama mungkin dari Pemkot, apa yang harus kami lakukan untuk kita bisa mendapatkan mungkin masukan dan bimbingan dari pemerintah untuk organisasi kami. Demikian, Pak, terima kasih. Ada untuk kita tutup dulu untuk pertanyaan dulu, nanti kita buka untuk komen kedua. Saya silakan Pak narasumber untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan atau saran dari peserta pembinaan webinar ini. Baik, terima kasih. Kalau di Pemuda Katolik dulu kami dipanggil Bung Bambang, ya. Sekarang tidak ada ibu bapak di situ. Bung, ya kan, sis kan. Sekarang pakai bro ya, Bro Bambang, Bung Bambang, beginian. Baik, itu saya gali observasi dari ketuanya dulu. Dia bilang ada bantuan, tapi dia tidak mau. Ngapa saya bilang? Waktu itu ketika saya pindah di sini, yang saya cari dulu tuh ormas-ormas. Yang paling mudah untuk menggerakkan orang muda ini sebenarnya Pemuda Katolik kalau ormas. Nah, lalu saya tanya lagi, memang ketuanya itu, saya tidak menyebut nama ya, karena nanti ini, memang waktu itu saya tanya, kebetulan saya panggil seniornya dari Skadau, dia ajak ngopi, dia bilang, tidak mau, alasannya apa? Saya bilang kan, ya pokoknya tidak mau karena terlalu kecil katanya. Nah, ini baru klarifikasi saudara sekretarisnya, berarti antara sekretaris dan ketuanya itu tadi saya katakan kalau salah pilih ketua dampaknya akan sangat signifikan dengan keberlanjutan Pemuda Katolik itu. Makanya syarat untuk menjadi ketua itu kan harus dilihat benar-benar juga kapasitas, capability, karakter, watak, dan juga mungkin mohon maaf pekerjaannya ya. Karena kalau bisa pekerjaannya juga menyita waktu, dia kan pekerjaannya full time ya, sehingga dia tidak mampu untuk bisa bersosialisasi dan sebagainya. Tapi terima kasih, kita sama-sama saling cross check. Terima kasih Bung Bambang. Kemudian untuk dari PMKMI, ini pernah minta enggak ke Pemkot begitu? Kalau saya tidak malu-malu dengan Pak Hamdan. Tanya Pak Hamdan nih, saya pertama kali pindah sini, yang saya dekati itu adalah ya teman saya ini Pak Hamdan. Rupanya satu kampung, Jeruju juga ya. Ini kan awalnya tidak kenal, tapi dikenalkan dengan Pak Ian. Pak Iannya itu udah pindah ke ini ya. Pak Jul, sorry. Pak Jul itu orangnya responsif ya. Jadi ini Pak Jul. Akhirnya lama-lama sampai ngurus banyak beliau ini. Di Pemkot nih kalau untuk ini tidak ada hambatan sebenarnya. Cuman memang mau tidak kita dialog dan bersabar begitu. Ya, kayak LP3K Kota Pontianak itu kan. Tetapi kita harus juga
pahami bahwa untuk membuat anggaran itu bukan seperti model dulu. Hari ini masukkan, besok dapat, tidak lagi. Makanya kita harus membuat perencanaan tadi. Misalnya PMKRI mau buat kegiatan apa, belum tentu nanti yang kepengurusan itu yang waktunya hanya 1 tahun itu bisa dapat, bisa jadi yang kepengurusan berikutnya disikapi enggak begitu. Terkadang rekeningnya itulah harusnya atas nama organisasi, NPWP-nya diurus ya. Nah itu. Ya. Jadi penting karena untuk saya sudah membantu, kebetulan saya sifatnya membantu ya. Kalau memang mau kita bertemu dengan Pak Wali Kota, siapkan agendanya. Apa agendanya? Saya siap mendampingi, kita audiensi dengan beliau. Selanjutnya tunggu kapan beliau bisa sempat begitu. Karena kan dia kan ini, itu ya. Lalu mau masukkan proposal harus jelas sekarang ketua dan bendaharanya. Ya. Nah, yang lebih mudah sebenarnya kalau kita sering koordinasi dengan penyelenggara. Ini sekarang bagus nih hubungannya dengan penyelenggara Pak Rosi nih, ya kan? Pemuda Katolik udah bagus. Maksudnya udah mau ya, tinggal nanti datang lagi disikapi. Karena biasanya ada gelontoran bantuan-bantuan dari Dirjen Bimas Katolik ya, yang sifatnya itu nilainya sekitar 10 jutaan. Ya. Tetapi kita harus siap untuk membuat meng-SPJ-kan dan sebagainya. Kalau dulu di Kanwil itu bantuan untuk PMKRI itu tidak putus, terutama PMKRI cabang Sungai Raya, karena kebetulan dosennya di situ. Jadi rajin dia dapat 5 juta, maka dia rajinlah pergi itu. Tapi dia harus buat laporannya jelas. Karena untuk mendekati itu memang butuh yang namanya diskusi. Bahkan tadi doa, dialog, kan begitu. Nah, untuk tahun ini kita nih sebenarnya paling jarang minta ke pusat. Gitu. Karena untuk bantuan sifatnya keagamaan itu boleh melalui ya kan rekomendasi kantor Kementerian Agama. Rekomendasi. Kantor Kementerian Agama itu tidak ada anggarannya di pusat, tapi rekomendasinya itu yang penting. Ya, seperti misalnya kayak DPP MRPD kemarin mau ngajukan apa itu kan minta rekomendasi dengan Pak Rosi itu. Ya kan? Tapi itu kan rekomendasi kepala kantor. Nah, itu udah betul. Kalau enggak, itu sulit. Nah, begitu juga dengan Pemkot, rekomendasi dari camat, rekomendasi dari lurah, itu kan penting. Makanya di Pontianak Utara itu udah bagus tuh. Audiensi dulu dengan camat. Ya, karena kalau tidak audiensi dengan camat, kan bingung camat mau ngasih rekomendasi, tak kenal maka tak sayang gitu. Selembar surat itu yang penting, ya kan? Yang diteken oleh pejabat negara, baik dari tingkat satuan, bawah sampai itu. Nah, itu dulu, ya. Tapi kalau mau diskusi lebih panjang boleh konsultasi dengan saya nanti itu mengenai bantuan itu. Tapi bukan kita minta bantuan pribadi. Pak, saya minta duit Pak. Nanti Bapak misalnya mau calon saya bantu lah. Itu sih lain lagi. Itu beda ya. Tapi kalau untuk ormas, tadi sudah dikatakan, kita ini tidak berpolitik praktis. Kita ini adalah kegiatan sosial. Silakan unsur kadernya berpolitik praktis, itu tidak masalah. Tetapi bagi wanita Katolik RI tidak boleh berpolitik praktis untuk jadi pengurus. Jadi kadernya boleh. Itu sesuai dengan anggaran dasar atau peraturannya. Nah itu kalau mau berpolitik praktis ya berarti tidak jadi pengurus, itu saja. Tapi kontribusinya juga harus juga begitu. Nah, berikutnya untuk Bu Rameyan. Ini masalah audiensi, ya. Baik, mari kita audiensi misalnya. Kalau ingin merayakan 100 tahun dari sekarang, kita audiensi ke Wali Kota 8 DBC ini. Atau ormas yang lain juga mau ikut gabung kan? Ini kan organisasi induk kita, mama kita kan. 100 tahun, 2024. Ya. Kalau dari sekarang kita sudah audiensi, lalu kita masukkan proposalnya, ya kan, kemudian kita bisa ini, ya bisa kan begitu. Lalu mengenai ya inilah bantuan dari Kesra, ya kan. Pak Amdan waktu itu sudah memperjuangkan. Saya sudah usulkan Pak nanti untuk wanita Katolik RI sendiri ya. Akhirnya kan Pak Amdan kan harus, ini udah termasuk besar nih dari dulu. Tanya Pak Amdan, hanya 25 orang, 30.
lanjut jadilah. Nah, sehingga sangat sayang sudah dikasih jatah 50 tidak datang gitu ya. Kemarin itu kan kita kena evaluasi. Dikasih 50 yang datang 36, ya kan? 14. Nah, yang ini kan udah kayaknya full dah ya. Tadi ada yang mengganti. 4 orang aja yang datang ya. Ya udahlah, tidak apa-apa lah, itu 90% biasalah ya. Tetapi sayang begitu. Ini kan bantuan langsung yang diberikan pemerintah. Sifatnya adalah bantuan orang, bantuan pembinaan, bantuan juga ya makan minum ya adalah ya. Kemudian nanti pulang ya bukan maksudnya ya digantilah transportnya ya kan. Nah, kan lumayan. Ya kan? Ah, inilah bantuan langsung. Kalau bantuan besar-besar kan sulit biasanya. Nah, itu. Kemudian untuk Bu Rosa ya. Bu Rosa ini ya selamat sudah terpilih. Saya biasa main pingpong di situ, bukan mata-mata Bu, memang banyak kawan yang main video. Ya kan? Saya lihat di situ. Udah bagus sebenarnya. Jadi WKR ini termasuk organisasi yang mandiri, tidak cengeng dan selalu mampu mengadakan kegiatan walaupun tanpa bantuan, itu sudah baik. Dan kalau memang mau mendapat bantuan dari memang tetap harus ada nanti rekomendasi dari DPD. Karena begini, Wanita Katolik RRI ini kan organisasinya komando. Nah, jadi nanti mungkin penjelasannya dari Bu Monica Ori lagi. Cabang sudah 33 tahun, mengapa tidak dapat bantuan pemerintah? Untuk era sekarang, aneh misalnya pemerintah itu tidak tahu organisasi itu. Mengapa aneh? Karena kitanya yang aneh. Kita tidak melaporkan diri, gitu Pak. Karena kan Pemkot ini, mungkin ada berapa ratus organisasi Pak ya? Saya dengar dulu tuh ada ratusan organisasi. Di Kesbangpol itu dikasih tuh dari mulai yang harganya berapa? 100.000, 500.000, 1 juta kan katanya. Tapi itu dulu, sekarang tidak bisa lagi. Itu pengajuannya harus ada NPWP, organisasi yang jelas, terpusat di mana, sekretariatnya di mana, ya kan jumlah anggotanya. Ini yang saya bicarakan dengan Bu Monica Ori kemarin itu, ya kan. Untuk pengurus tuh wajib ada KTA, kartu tanda anggota itu, bukan hanya SK. Nah, KTA-nya ini mampetnya di pusat. Makanya kita coba dorong pusat untuk cepat keluarkan KTA. Begitu juga untuk pemuda Katolik nanti, PMKRI, KTA-nya. KTA itu yang selalu menjadi momok begitu. Ya. Jadi apapun organisasinya kalau tidak ada KTA, kartu tanda anggota, walaupun ada SK, kita pakai KTP. Ya kan? Kalau kita bisa mengeluarkan KTA sendiri dari DPD, ya puji Tuhan gitu. KTA sementara namanya. Nah, tapi kalau itu diperbolehkan ya, harus seizin. Jangan buat KTA sendiri begitu. Kartu tanda anggota organisasi. Nah, itu. Nah, itu harus jelas. Nah, bantuan itu bisa kita minta dari, masukkan saja dari Kesra ke Kesbangpol, kemudian juga ke Kementerian Agama. Kalau memang mau, ya silakan saja masukkan tiap tahun. Siapa tahu ada yang nyecer dari pusat itu, begitu. Kemarin Paroki Jeruju itu dapat tuh, yang sekami itu, ya dapat. Karena tidak ada yang paroki mau ngurus, lumayan. Lalu tiba-tiba 2 tahun lalu seksi keluarganya dapat 10 juta juga. Karena itu datangnya dari pusat, ngurus dia, rekomendasi. Boleh tanya Bu Langki, boleh tanya Bu Gisela, Bu Leni kalau di itu ya. Cara mengurusnya itu memang ya repot sih, habiskan waktu sampai mau nangis kan, tapi dapat begitu. MCK, Matius 7 ayat 7 kan begitu. Tapi dengan prosedur kan begitu ya. Jadi kalau tidak pakai Matius 7 itu susah lah, minta cari ketok, minta cari ketok. Nah, inilah bagiannya. Makanya Pak Hamdan mendatangkan kita ini tujuannya untuk dapat penjelasan. Kalau kita tidak minta, tidak cari, tidak ketok, ini susah. Tidak Pak. Yang ketok ini, yang ketok palu di dewan ini kan siapa begitu kan? Nah, kita dah minta dengan Pak Wali. Pak Wali cari, ya kan? Tapi kan ketok palunya nih. Kayak dulu yang misalnya untuk pemandi jenazah Pak ya. Itu kan belum hanya untuk yang Islam saja diketok palu, yang non Islam itu belum. Tapi kalau memang mau ya kita gencar lah, minta cari dan ketok. Nah, itu caranya di kota kita nih, kota Pontianak.
Begitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Anton. Terima kasih Pak. Jadi saya ingin menjelaskan masalah bantuan sosial. Kita di Kota Kota ini memang ada bantuan sosial dan bantuan dana hibah untuk lembaga keagamaan seperti untuk masjid, surau, gereja. Itu ada, dan juga ada bantuan untuk organisasi dan ada juga bantuan untuk pendidikan. Jadi kalau bantuan organisasi ini nanti terarah di OPD mana gitu. Jadi kalau di tahun 2021 itu satu pintu itu berada di bagian keuangan yang di dalam portfolio Sena. Tapi di tahun 2022 ini tersebar di semua OPD. Kalau kami di Kesra ini dapat bagian bantuan untuk rumah ibadah, bantuan rumah ibadah dan juga bantuan untuk organisasi seperti Pesarawi, Pesarani, PTK itu ada, itu semuanya ada di Kesra. Tapi kalau bantuan organisasi Ormas itu memang perlu organisasinya terdaftar di Kesbangpol. Punya lengkap apa yang dikatakan oleh Pak Yas dan Ibu, karena itu kalau mengusulkan itu direkap jadi satu proposal dan disampaikan ke bagian umum di kantor wali kota. Nanti turunnya sesuai dengan OPD mana yang menangani. Biasanya di Kesbangpol itu. Dan juga masalah kapan cairnya kalau lagi bantu itu ada apa ya, ada waktunya. Nah, misalnya kalau ibu masukkan di bulan Januari sampai Juni di tahun 2022 ini, nah kalau lagi bantu itu biasanya akan disaksikan pada di tahun 2023. Ada semesternya itu. Kalau ibu masukkan dari bulan Juli sampai Desember tahun ini, tahun 2024 akan terbantu di sana. Jadi memang ada satu semester itu untuk dari panitia itu untuk survei ke lapangan, cek berkasnya sambil melihat apa kekurangannya, itu sama semester yang di depan. Tapi yang penting dulu organisasinya lengkap, terdaftar di Kesbangpol. Nah, dan juga akhirnya nanti tentu kebutuhannya juga jelas. Kenapa kebutuhan jelas? Akhirnya nanti andai kata dibantu tentu ada pelaporan karena kita juga memakan uang APBD ini kan ada pemeriksaan. Kita juga tidak mau jadi temuan, yang penting kita sama-sama enak lah. Jadi kalau memang mau coba-coba ngajukan boleh. Banyak yang ngajukan itu banyak sekali. Untuk radio banyak, jadi istilahnya kue yang kecil nih dibagi-bagi seperti yang lalu itu hanya diplom 1M dibagi berapa puluh masjid dan gereja. Tapi alhamdulillah walaupun kecil semuanya berhasil lah. Tapi bagi pengurus gereja yang nggak tahu kecilnya, tapi harus bersyukur ya Pak narasumber ya. Iya. Ada yang lapor yang masjid lain juga yang belum kita bantu. Nah kita sebelum itu memang turun ke lapangan Pak ya. Iya. Misalnya masjid ini dalam proposalnya ingin perbaikan WC, itu kita cek lapangan WC-nya bagus. Nah ini kita ujikan nih, nah kita carilah betul masjid atau bagaimana yang betul-betul membutuhkan. Nah itu sekedar informasi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin kita akhirnya saja karena udah jam 3 lewat. Kita akan melanjutkan penyelesaian administrasi. Jadi kalau memang ada apa yang perlu tanyakan bisa langsung ke Pak narasumber Pak ya, siap ya siap memfasilitasi. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yakub sebagai narasumber kita pada hari ini dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkenan memenuhi undangan kami pada acara permintaan keagamaan ini. Jadi untuk selanjutnya kita akan melaksanakan untuk penyelesaian administrasi ini Bapak dan Ibu. Dan nanti ada 2 pemanggil nanti ini. Kalau yang manggil suara ibu-ibu, silakan ke sebelah kanan dulu. Kalau yang manggil bapak-bapak, silakan sana untuk membedakan. Sementara dulu sampai persiapan dari panitia dulu. Ya. Ya. Enggak apa. Tadi yang
Sudah selesai. Ah, iya.